malam. Berlalu separuh malam, kita berada di Muzdalifah, itu yang dihitung. Kalau orang tadi dari jalan kaki ataupun naik bis macet sampai di Muzdalifah jam 12 malam. Kemudian dia di sana setengah jam, setengah satu, sudah cukup. Ini dihitung dia sebagai orang yang mabit di Muzdalifah. Tidak diperlukan waktu yang berjam-jam yang lama. Cukup waktu yang sebentar setelah separuh malam yang kedua. Kemudian dia akan membawa batu yang sudah disiapkan tadi. Kadang-kadang kalau jemaah Indonesia disiapkan oleh pemerintah Saudi. Biasanya dibekali langsung ya. Ini sudah, minta maaf tadi. Ini lupa, kalau habis sa'i sudah seperti ini saja. Ya, seperti biasa. Sekarang bergerak kemana kita ini? Bergerak ke Mina. Bergerak ke Mina. Sampai talbiyah ini masih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sampai kita di mana sekarang? Di Mina. Apa gerangan ada di Mina? Apa yang ingin kita buat di Mina? Melontar Jumratul Aqabah. Karena masuk waktu di malam lebaran itu 3 ibadah. Melontar, bercukur, dan juga tawaf ifadah. Sampai kita. Nah, dari sini datangnya. Ingat-ingat. Ini Jumratul Sughra. Wusta, lewati aja. Sampai Jumratul Aqabah. Ini Jumratul Aqabah. Sampai di sini. Maka sunnahnya kita melontar dari mana? Dari sini. Kiri kita menghadap mana? Ka'bah. Kanan kita ke arah Mina. Maka laki-laki di sini melontar dengan apa? Sambil mengangkat tangannya sehingga terlihatlah daripada ketiaknya. Melempar. Allahu Akbar. Ingat-ingat. Pastikan kena dan jatuh di bawah. Dan juga ini salah, ini yang kami praktekkan ini salah karena ini menaruh bukan melempar. Kalau menaruh tidak termasuk kategori. Kalau sudah dekat jangan ditaruh gini aja. Itu harus dilempar. Betul-betul lempar. Ini sana ini. Kalau keluar daripada marma tempatnya tidak sah. Dilempar. Sana. Ya, ini baru satu ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sanda itu. Berapa nih? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan lupa berniat untuk melempar juga segala sifat buruk ataupun setan yang ada di dalam hati kita. Berapa sudah nih? Allahu Akbar. Kena enggak? Tidak sah. Allahu Akbar. Ya. Habis. Kalau habis bagaimana? Kembali ke Muzdalifah. Cukup cari, masih ada batu-batuan dekat sini. Ini ambil. Allahu Akbar. Kalau sudah selesai, maka langsung kita bercukur. Malam itu juga kita bercukur. Bukankah tahallul awal apabila kita melakukan 2 dari 3? Ini sudah 1, yaitu Jumratul Aqabah ya. Yang keduanya apa? Bercukur. Kini kita bercukur. Bercukur. Baik di sini ataupun kita kembali kemana? Ke hotel ataupun jamaah Indonesia memang sudah disiapkan semuanya di mana? Di kemah-kemah yang ada di Mina. Itu keluarnya harus ke sini, tidak bisa kembali. Memang jalurnya harus terus. Jalan yang ke Mina kembali ke kemahnya, kembali ke kemah bercukur. Kalau sudah bercukur lepas sudah ini. Tidak perlu lagi sudah. Selesai. Maka yang berjahit ini sudah boleh dilepas. Malam itu Itu malam. Boleh subuh, pada subuh ya. Kalau sudah malam itu sudah masuk dari malam itu. Kadang-kadang karena jaraknya terlalu jauh, kadang-kadang kita itu sampai di Mina itu subuh. Kita dulu pernah sampai Mina langsung sholat subuh di Mina, kemudian melontar. Bagi yang kuat dengan pakaian ihramnya terus ada taksinya ataupun ada fasilitas angkutannya langsung ke Mekah. Kemana? Ke Baitullah. Apa yang dilakukan? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Sama seperti tawaf qudum tadi. Nawaitu tawaf al-ifadah. Bismillah Allahu Akbar. Terus lari-lari kecil. Selesai 7.
2 rakaat selesai tahallul berapa? 2. Nah, karena sudah melontar, karena sudah bercukur, sudah tawaf ifadah. Capek habis bercukur. Ke hotel dulu ataupun kemana? Ke kemah dulu. Sudah tahallul awal pakai pakaian biasa. Sore-sore nanti baru kemana? Tawaf ifadah. Malam aja enak dingin, nggak panas. Sekarang Mekah biasanya kalau Dzulhijjah itu suasananya panas cuacanya. Akhirnya malam tawaf boleh. Dalam dengan gamisnya, dengan songkoknya, boleh sudah pakai kopiah putih, sudah Pak Haji, no. Terus dipakai ya, selesai 7. Nah, selesai, hajinya selesai. Sekarang tinggal beberapa hal yang berkenan dengan hal-hal wajib. Kalau orang seperti ini, kalau sudah ketentuan Allah dia meninggal dunia, maka sah hajinya tidak perlu nanti dihajikan oleh ahli warisnya. Bisa dipaham ya? Kalau belum selesai, masih ada tawaf ifadah, meninggal dunia, dia dapat pahala haji, tapi belum jatuh haji tersebut. Masih harus dihajikan oleh ahli keluarganya dari harta yang ditinggalkan. Ya, bisa dipaham? Ya. Kemudian ini hari Lebaran. Wah, selesai tawaf ifadah, mau sholat Id. Nah, yang tidak jadi tadi langsung ke kemah, sholat Id di kemah dengan berapa orang? Boleh. Dan juga kita ingatkan lagi bahwasanya khutbah tidak wajib. Ya, kalau mau khutbah 5 orang, 10 orang enggak apa-apa juga. Ya, kemudian selesai itu di malam-malam tasyrik kita akan mabit. Mabit di mana? Di Mina. Kita perlu batu lagi nih untuk melontar jamrah. Dikumpulkan. Ya. Sudah selesai. Malam 11 itu sudah masuk mabit di Mina. 3 malam, malam 11, malam 12, malam 13. Nah, berapa kadar yang wajib untuk mabit itu? Kebanyakan malam. Kalau malam itu dibagi 2, katakanlah separuh itu 6 jam, maka 7 jam kita di sana. Atau 6 jam setengah. Harus berada di mana? Di Mina. Apa harus diwajibkan? Non-stop 6 jam, 6 jam setengah? Tidak diwajibkan, mungkin 3 jam, nanti pulang ke Mekah lagi, nanti balik lagi, sempurnakan 3 jam setengah. Nah, tidak menjadi masalah. Nah, besoknya hari ke-11 masuklah masa ataupun waktu untuk melontar jumroh yang ketiga-tiganya. Ya. Jadi yang satu tadi malam itu aja ya, malam Lebaran itu. Yang ketiga-tiganya kapan? Pada hari ke-11. Waktunya kapan? Pada zuhur. Nah, pada zuhur. Datang lagi ke sini. Melontar. Dari mana sunnahnya sekarang? Dari semua tempat boleh, dari segala arah boleh. Dari sana melontar, dari sini. Sekarang dari mana? Sebelah kanan. Ya. Ka'bah berada bagian kanan kita, Mina sebelah kiri kita. Allahu Akbar. Lempar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali ini? Berapa? 7. Allahu Akbar. Selesai? Mundur. Apa yang kita buat sekarang? Berdoa. Doanya seafdal-afdalnya panjang sepanjang surah Al-Baqarah. Kita sebutkan yang itu doanya cepat sekali. Kenapa? Ini lebih besar dari Al-Baqarah, surah Al-Fil. Surah Al-Fil katanya, ya. Selesai itu kemana kita? Terus ke jumrah yang wusta, lontar lagi. Dari mana? Sama dengan yang sugra ya, dari sebelah sini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertakbir. Selesai. Ke arah sini kita, 7 juga berdoa. Kemudian Jumratul Aqabah ataupun Jumratul Kubra. Dari mana kita melontarnya? Dari sebelah sini, sebagaimana yang tadi malam. Dari sebelah sini. Allahu Akbar. Nak kena ini. Allahu Akbar. Selesai 7. Ada doa enggak setelah ini? Tidak ada doa sebagaimana sughra dan wusta. Itu tadi ada doanya 2 kali. Sedangkan setelah kubra tidak disunahkan untuk berdoa. Selesai. Alhamdulillah. Hari ke-11 seperti itu. Hari ke-12 malamnya juga ya. Kebanyakan malam kita harus berada di Mina di malam 12. Hari 12 melontar dengan lontaran yang sama tadi. Dimulai dari sini, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Bagi yang ingin nafar awal, apa nafar awal itu? Ingin keluar duluan dari Mina. Oh, karena ini tiketnya harus cepat ke Jeddah, harus berangkat duluan. Oh, ini
sudah perjanjian dengan bisnya harus ke Madinah segera. Akhirnya apa? Hari ke-12 boleh dia nafar awal. Apa nafar awal ini? Keluar dari Mina sebelum menyempurnakan hari ke-13-nya. Dengan beberapa syarat. Ya enggak? Ingat enggak syarat-syaratnya? Syaratnya hari pertama tadi sudah melontar, hari kedua juga sudah melontar. Kemudian keluar dari Mina sebelum maghrib. Kalau kemalaman, wah, beda kalau kemalaman karena macet. Katakan jam 6 azan maghrib. Jam 5 sudah keluar. Ya Allah macetnya ini bis ini sampai azan. Oh maghrib sudah. Tidak menjadi masalah. Teruskan saja sampai ke Mekah. Karena ini suatu uzur. Karena sudah keluar tadi jam berapa? Jam 5. Gara-gara ada macet tadi nih. Tapi kalau dia keluar dari kemahnya sudah azan maghrib, maka ini yang tidak boleh. Harus dia menyempurnakan malam itu mabit lagi malam 13 dan hari ke-13 melontar lagi. Selesailah insyaallah, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur insyaallah. Ya, gampang ya. Ya, mudah-mudahan praktek-praktek yang simpel ini bisa diingat-ingat ya. Mudah-mudahan ya, kalau teori-teori kemarin itu mungkin hanya membayang-bayangkan, tapi dengan seperti ini akan tergambarkanlah apa itu haji dan itu apa juga umroh. Ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Jelas prakteknya semua? Jelas ya? Insya Allah. Pak Asri, ya. Kalau wanita kan pas dia ada pesawat, belum sampai di mikat lah kita. Iya. Ini datang haid. Iya. Ya, enggak sholat, tapi di ihram saja. Boleh. Di tawaf enggak? Iya. Hanya akan apa? Akan bayar dam saja nanti. Maka dia terus sa'i. Kemudian diwukuf. Terus. Hanya tawaf saja yang tidak dikerjakannya. Iya. Terus ada pernah rombongan kayak itu. Kadang-kadang berombongan. Jadi kalau ada yang ketinggalan ditungguin kah? Apa tinggal di itu awal pokoknya? Nah, itu tergantung dari pengurus kloter masing-masing. Kadang-kadang kan kloter kebanyakan akhirnya dibagi dua. Gantian. Ini membawa dulu rombongan pada zuhur melontar. Nanti teman yang berikutnya pengurusnya membawa rombongan yang berikutnya. Kalau satu bilang masih mengantuk nih tadi malam, subhanallah di Mina ini berapa ini tahajud semalam suntuk, subuhnya mengantuk, habis zuhur masih capek, habis asar aja melontar, boleh sendiri-sendiri, tidak diwajibkan berjamaah. Yang penting jangan sesat. Amun sesat besoknya gimana mau melontar lagi, orangnya hilang. Bisa. Jadi yang melebar ini 11, 12, 13 kan Tad? Apanya? Ya 11, 12, 13. Ya. Pak Yasin. Kalau niat tadi Ustaz awal tadi di dalam bis Gimana? Lihat awal waktu. Oh enggak. Enggak boleh di bis ya. Kalau sudah lewat miqat itu tidak sah ihramnya. Kalau dia tadi lupa waktu di masjid di Dzul Hulaifah ataupun di Abar Ali lupa untuk berihram berniat. Pas di bis baru ingat. Maka ini dia kena dam. Karena apa? Berihram bukan dari miqat. Ihram itu suatu yang rukun, ihram dari miqat suatu yang wajib. Kalau dia lupa, lantas dia melaksanakan ihram atau niatnya itu ketika di perjalanan, maka tidak cukup. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Al-Fatihah.